绝对不能让他出去。 Halo guys, balik lagi sama Oncinema. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari ini, saya akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Episode yang ke-127 ya guys ya. Tapi sebelum itu kita rekap dulu sedikit aja. Episode sebelumnya, sebagai pemenang Conference Spiel, Xiaoyan lantas mendapatkan giliran pertama untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame. Tetapi sayangnya di momen ini Xiaoyan gagal melakukan tugasnya sampai akhirnya Mugu melakukan tindakan licik dan meminta seluruh anggotanya membantu 3000 Burning Flame melepaskan diri. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di episode kali ini? Jadi kalian langsung saja cari posisi reban yang paling nyaman. Menyadari segel wilayah bintang akan segera hancur, Xuan Kongzi lantas meminta Xuan Yi untuk memberikan perintah kepada elit Menara Pil untuk segera menghentikan Aula Jiwa. Kemudian meminta mereka menstabilkan wilayah medan bintang dan menunggu bala bantuan tiba. Jika tidak akan menjadi bencana bagi kota Sengdan. Menyadari kini 3000 Burning Flame telah lepas kendali, serta hanya 3 ketua Menara Pil yang mampu mengatasinya. Qiuling lantas meminta anggotanya untuk mengamati situasi di tengah-tengah percakapan tersebut. Mugu mengucapkan selamat kepada 3000 Burning Flame yang telah berhasil membebaskan diri, serta memintanya memenuhi janji sebelumnya. Perkataan barusan jelas ditolak oleh 3000 Burning Flame, di mana dia masihlah ingin menjelajahi seluruh benua Douqi selama ribuan tahun. Merasa kesal 3000 Burning Flame mengingkari janjinya, Mugu lantas menggunakan token ruang spasial untuk memanggil para elit Dozun Aula Jiwa. Meski salah satu ketua sempat menganggap Mugu lelet, tapi Mugu mengesampingkan hal itu, serta meminta mereka segera menangkap 3000 Burning Flame. Jika tidak dan 3 tetua menarpil sampai di tempat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Ketika Xiaoyan beranggapan 3000 Burning Flame hanya memiliki peluang kecil melawan 4 Dozun sekaligus, Qiuling lantas meminta seluruh anggotanya terus mengamati situasi dan mencoba menggagalkan rencana dari Mugu. Dengan begitu, mereka bisa mengulur waktu sampai petinggi Menara Pil datang ke tempat ini. Di waktu yang sama melihat 3000 Burning Flame menyerap energi bintang, Mugu lantas meminta 4 ketua untuk menggunakan formasi 10.000 jiwa penelan roh. Kemudian dikombinasikan dengan teknik 10.000 jiwa pengunci surgawi. Meski dihadapkan dalam situasi terdesak, 3000 Burning Flame dengan mudah melepaskan diri menggunakan api surgawinya, serta menegaskan bahwa Aula Jiwa tidak akan mampu kembali menyegelnya. Mendengarkan hal itu, Mugu malah semakin berambisi menangkapnya dengan menggunakan teknik kunci jiwa. Menyaksikan hal itu sontak saja mengejutkan Xiaoyan bersama Kuling. Pasalnya teknik pengunci jiwa merupakan teknik andalan para tetua Aula Jiwa. Jika teknik itu berhasil dipatahkan, maka secara otomatis akan menyerang penggunanya. Menyadari 3000 Burning Flame tidak memiliki harapan, Mugu lantas meminta para tetua mengunci pergerakannya, sedangkan dirinya akan mencoba mengambil sumber apinya. Belum sempat melakukan hal tersebut, 3000 Burning Flame tiba-tiba saja memberontak serta melepaskan inti kekuatannya dan memaksa Mugu mundur dari lokasinya. Di saat Qiuling beranggapan para tetua Aula Jiwa sangat meremehkan 3000 Burning Flame, Mugu justru memerintahkan seluruh tetua memanfaatkan waktu ini untuk menangkap 3000 Burning Flame yang sudah melemah. Menyaksikan hal tersebut, Qiuling bersama Xiaoyan memulai pergerakannya. Sementara itu, meski 4 petinggi Aula Jiwa secara barbar menyerang 3000 Burning Flame serta melepaskan teknik andalan untuk menangkapnya. Sayang 1000 kali sayang tindakan ini justru memancing kemarahan 3000 Burning Flame sehingga membuat salah satu anggotanya tewas mengenaskan. Walaupun kejadian barusan sempat bikin 2 tetua panik, tetapi menurutnya 3000 Burning Flame pastilah tidak akan bisa bertahan lama, sehingga mereka kembali melepaskan serangan, sambil menyaksikan pertempuran serta menyadari 3000 Burning Flame sudah menunjukkan tanda melemah. Xiaoyan lantas meminta bantuan tetua Qiuling mengulur waktu. Sementara dirinya berniat menaklukkan 3000 Burning Flame.
Melihat tekad Xiaoyan serta dia juga memiliki boneka spiritual, tetua Qiuling pada akhirnya menerimanya, kemudian bergegas melakukan tugasnya masing-masing. Tepat ketika Mugu berniat melepaskan serangan kedua, tetua Qiuling dengan sigap memblokir serangannya, serta memberikan waktu kepada Xiaoyan. Di sisi lain melihat luka di tubuh api surgawi mampu sembuh dalam waktu singkat, jelas saja membuat Xiaoyan merasa kagum, kemudian menggunakan balok hitam untuk kembali mendesaknya. Meskipun aksi barusan kembali memancing kemarahan 3000 Burning Flame, bahkan membuatnya secara brutal melakukan serangan, tapi untungnya Xiaoyan memiliki beberapa botol atribut es untuk mengunci pergerakannya, kemudian melepaskan darah naga Void kuno. Seperti perkataan Xian sebelumnya setelah segel tersebut menyatu, maka Xiaoyan haruslah menentukan siapa pemenangnya. Dengan begitu barulah bisa menentukan siapa tuan siapa budaknya. Bahkan kini Xiaoyan masuk ke dalam lautan spiritual 3000 Burning Flame. Kedatangan Xiaoyan di tempat ini jelas saja membuat sang naga emosi bahkan menganggapnya sebagai orang bodoh. Bukannya menanggapi hal itu Xiaoyan, lantas menantang 3000 Burning Flame untuk membuktikan ucapannya. Sementara itu mengetahui Xiaoyan sedang memasuki pertarungan jiwa, Mugu berniat memanfaatkan hal ini untuk menangkap keduanya, sehingga dia memerintahkan rekannya menahan tetua Qiuling. Di sisi lain, ketua Dungeon dan Chaoying baru saja tiba di tempat Xiaoyan, serta dikejutkan Xiaoyan yang saat ini sedang melakukan pertarungan jiwa. Dan mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan pergerakan Mugu, sehingga keduanya segera melepaskan teknik andalan untuk memblokirnya. Tepat di saat keduanya tidak mampu bertahan dengan perbedaan kultivasi cukup jauh, Xuan Kongzi pada akhirnya tiba di tempat ini. Menyadari tidak memiliki peluang melawan ketua Menara Pil, Mugu lantas melarikan diri bersama dua tetua lainnya. Hanya saja tidak ingin melepaskan mereka begitu saja, Xuan Kongzi lantas melepaskan teknik segelnya. Singkatnya pasca kepergian anggota Aula Jiwa serta melihat Xiaoyan melakukan pertempuran jiwa, Xuan Kongzi sempat beranggapan Xiaoyan sangat nekat. Sementara itu di dunia spiritual pertarungan Xiaoyan melawan 3000 Burning Flame terlihat berjalan sangat sengit. Meskipun sang naga sempat mengakui kekuatan Xiaoyan sangatlah overpower dan tidak mengerti seberapa besar kekuatan spiritualnya. Xiaoyan justru memprovokasi sang naga asalkan dia mau tunduk kepadanya, maka sang naga akan mengetahuinya. Secara tidak langsung perkataan barusan jelas saja memancing kemarahan sang naga, bahkan meskipun Xiaoyan memiliki segel naga, hal itu tidak akan membuatnya gentar sedikitpun, serta ingin membuat Xiaoyan terbelenggu selama ribuan tahun seperti dirinya. Melihat situasi medan bintang mulai tidak kondusif, Xuan Kongzi segera memerintahkan tetua Qiuling membawa seluruh murid meninggalkan tempat ini, sementara dirinya akan pergi melihat kondisi Xiaoyan, meski Chuying sempat menolaknya dengan alasan menunggu Xiaoyan. Tetapi karena fluktuasi area ini mulai menyebar ke segala arah, mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Sementara itu, setelah melihat dan memastikan bahwa Xiaoyan sedang memasuki pertarungan jiwa, serta dia juga tidaklah mungkin bisa memaksakan diri membawa Xiaoyan pergi, karena hal ini akan mengancam jiwanya. Maka Xuan Kongzi hanya berharap kalau murid Yao Chen dapat menaklukkan 3000 Burning Flame. Setibanya di Menara Pil, Xuan Kongzi lantas memerintahkan dua petinggi segera memperbaiki segel wilayah bintang. Sambil mematuhi perintah tersebut, Xuanyi lantas bertanya di mana Xiaoyan. Xuan Kongzi menjelaskan jika murid Yao Chen sedang melakukan pertarungan jiwa dengan 3000 Burning Flame, jika dia membawanya pergi secara paksa ditakutkan menimbulkan luka serius. Sehingga mereka haruslah secepat mungkin memperbaiki segel wilayah medan bintang, dengan begitu mereka bisa menjaga harapan kelangsungan hidup Xiaoyan. Menyadari Xiaoyan adalah murid Yao Chen, Xuanyi jelas sangatlah khawatir pasalnya jika Xiaoyan tewas dirinya tidaklah mungkin bisa jelaskan kepada Yao Chen.
Tian Lezi lantas meminta Suanyi santai saja. Jika Sioyan berani bertindak, anak itu pastilah memiliki sebuah rencana, terlebih lagi setelah situasinya terkendali. Suan Kongzi berjanji akan mencari cara menyelamatkan Sioyan. 绝对不能让他出去。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita dong gua Battle Through the Heavens episode 127-nya. Gimana guys, pendapat kalian pasti epic parah ya kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita perjalanan Sioyan di episode kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. See you next time guys.